Assalamualaikum, perkenalkan saya Erni Herawati dari kelas 12 IPA akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik serta manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Konsep radiasi elektromagnetik dan pembentukannya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan magnet B yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Selanjutnya, spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Henry Hertz pada tahun 1887. Hertz menggunakan peralatan yang memancarkan muatan. Muatan tersebut dibuat bergerak bolak-balik dalam waktu yang sangat singkat. Hertz mendeteksi dari jarak jauh tertentu menggunakan lob kawat. Lob kawat digunakan untuk menghasilkan GGL ketika perubahan medan magnet melewatinya. Gelombang yang dihasilkan merambat dengan kelajuan yang sama dengan kelajuan cahaya, yaitu 3 kali 108 m per s. Gelombang ini memiliki karakter yang sama dengan cahaya, yaitu bisa dipantulkan, dibiaskan, dan diberenferensi. Hal ini mendukung teori Maxwell. Panjang gelombang cahaya tampak diukur pada awal abad ke-19, jauh sebelum ditemukan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang cahaya tampak 400 nm sampai 750 nm. Frekuensi cahaya tampak dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut, yaitu F sama dengan C per lambda. Rentang spektrum radiasi elektromagnetik. Berdasarkan gambar di atas, spektrum elektromagnetik ini terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Selanjutnya, sifat-sifat radiasi gelombang elektromagnetik. 1. Merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Kedua, kecepatannya konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 108 m per s. Ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Keempat, dapat dipantulkan, dibiaskan, interferensi, dan polarisasi. Kelima, dapat merambat dalam ruang hampa atau vakum. Keenam, merupakan gelombang transversal. Ketujuh, dapat bersifat sebagai partikel dan memiliki energi yang bergabung pada frekuensi sesuai dengan bersamaan. Manfaat radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Manfaat radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. 1. Gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio atau suara. Ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi, AM dan FM. Kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan sebagai berikut. 1. Pemanas microwave. 2. Komunikasi radar radio detection and rigging. Ketiga, menganalisis struktur atomi dan molekul. Keempat, mengukur kedalaman laut. Kelima, mendeteksi suatu objek. Keenam, memandu pendaratan pesawat terbang. Ketujuh, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Ketiga, sinar inframerah. Kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto pancaran inframerah ini disebut termogram. Termogram dapat digunakan untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah, radang sendi, dan kanker. Selain itu, sinar inframerah juga memiliki fungsi sebagai berikut. 1.
untuk terapi fisik penyembuhan penyakit cacar dan encok. Kedua, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Ketiga, untuk remote control dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Keempat, untuk mengeringkan cat kendaraan dengan cara cepat pada industri otomotif. Kelima, pada bidang militer dibuat teleskop inframerah yang dapat digunakan untuk melihat di tempat gelap dan berkabut. Inframerah juga dimanfaatkan satelit untuk membuat foto permukaan bumi meskipun dalam keadaan berawan dan berkabut. Berikut adalah foto sinar inframerah. Keempat, cahaya tampak. Beberapa manfaat cahaya tampak adalah sebagai berikut. 1. Di bidang telekomunikasi, sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Kedua, bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Ketiga, pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk pengelasan dan pemotongan lempeng baja. Berikut adalah gambar cahaya tampak. Kelima, sinar ultraviolet. Pada sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 1. Proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Kedua, membantu proses pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Ketiga, membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain. Ketiga, mensterilkan ruang operasi rumah sakit. Berikut instrumen-instrumen pembedahan. Kelima, memeriksa keaslian tanda tangan pada dunia perbankan. Berikut adalah gambar sinar ultraviolet. Selanjutnya, atau yang keenam, sinar X. Sinar X dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 1. Memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Kedua, menganalisis struktur bahan atau kristal. Ketiga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Keempat, memeriksa barang di bandara atau di pelabuhan. Terakhir atau ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 1. Untuk terapi kanker. 2. Sterilisasi peralatan rumah sakit. Ketiga, sterilisasi bahan makanan kaleng. Keempat, pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Kelima, mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak radiasi elektromagnetik. Selain memiliki banyak manfaat, gelombang elektromagnetik memiliki dampak negatif. Berikut adalah dampak negatif dari penggunaan gelombang elektromagnetik. 1. Sinar UV. B. Yang memapar kulit manusia secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker kulit. Kedua, radiasi HP dapat merusak otak. Ketiga, membuat penuaan flek hitam yang disebabkan oleh sinar UV. Keempat, sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel. Kelima, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Keenam, sinar ultraviolet dapat menyebabkan katarak mata. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.